Di Bali, pagi ini semua rombongan siswa-siswi sudah bersiap hendak berangkat dengan tujuan awal ke Ubud. Semua rombongan siswa-siswi pun masuk ke bus dan duduk di kursi masing-masing. Angga dan Sandi heran melihat Alex dan Syafril yang tak biasa. Cenderung diam seakan tak semangat hendak berangkat studi tour. San, mereka kenapa ya? Shh, jangan ngurusin orang. Fokus pada diri lu sendiri. Kontrol diri supaya lu gak muntah. Kayaknya enggak deh. Deket kan jauhan Jakarta? Ya iyalah. Tapi nih, tetap sedia kresek sama minyak angin. Ya bawel. Di kursi Syafril dan Alex, meski keduanya masih saling diam, namun Syafril dan Alex masih duduk berdua. Bus pun jalan. Syafril merasa serba salah. Sedari bangun tadi, Alex tak mengajaknya bicara. Bahkan ketika Syafril baru mengajak ngobrol, Alex langsung menghindar. Meski Syafril tak betul-betul mencintai Alex, tapi ada sedikit rasa bersalah telah membohongi Alex. Ya, Syafril merasa berdosa pada Alex, tapi lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti-nanti. Mungkin akan semakin parah. Lex, gue tahu lo marah banget sama gue. Gue ngaku gue salah. Gue minta maaf. Waktu gue nerima lo, jujur gue gak ada niat bohongin lo. Gue emang mau membuka hati gue untuk lo. Dan saat itu gue lagi kalut, stres karena kecewa gue sama Joe, dan karena cemburu Om Vi sama Pak Mike. Gue gak bermaksud manfaatin lo sebagai pelampiasan gue, tapi emang awalnya gue pengen move on dari mereka dan berusaha nyukain lo. Tapi setelah kita jalan, gue gak bisa ngilangin rasa gue sama om gue sendiri. Dan lo tahu kan gue pernah jujur sama lo kalau gue suka sama Om Vi. Gue gak bohong, termasuk usaha gue mencintai lo juga gak bohong. Hanya saja gue gagal. Maaf. Alex tak menjawab. Alex tetap menghadap ke jalan, bukan karena menikmati jalanan indah di Bali, tapi karena mengalihkan pandangannya dari cowok yang dicintainya sekaligus yang mengecewakannya juga. Namun meski Alex cuek, Alex saat ini sedang berpikir keras, mencerna setiap kata-kata yang keluar dari mulut cowok yang paling tampan di sekolahnya itu. Jujur Alex sedih bukan main. Cowok tampan yang ditaksirnya saat pertama kali bertemu di kafe bengkel yang menyemil croissant itu membuatnya jatuh hati, tapi juga membuatnya patah hati. Lex, gue tahu seperti apapun gue ngejelasin sama lo gak bakal percaya dan gak bakalan mau maafin gue. Gak apa-apa, gue terima. Gue sadar gue salah. Gue terima konsekuensinya kalau lo emang benci dan gak mau temenan sama gue lagi. Alex masih diam. Entah apa yang dipikirkan Alex. Alex masih tetap tak bersuara. Lex, lo kenapa terus diemin gue? Lo gak nyaman deket gue? Ya udah kalau gitu, gue pindah aja ke belakang. Set. Tangan Alex hendak menahan tangan Syafril, tapi terlambat. Syafril dengan cepat berpindah tempat duduk di kursi paling belakang, yang masih ada beberapa yang kosong. Syaf, kemana? Di belakang, ucap Syafril sedih saat Sandi menanyakannya. Syafril dan Alex pun akhirnya duduk terpisah. Angga dan Sandi sendiri sedang fokus melihat pemandangan hamparan sawah teras sering yang menyejukkan mata. Gak, lo udah gak mual kan? Kagak, emang kenapa? Tukar tempat duduk yuk, gue pengen duduk sama Cindy. Lo gak kangen sama Anggi? Kagak. Tuh, lihat dia sibuk foto-foto sendiri, gue males. Lo di sini aja. Set. Hah? Teriak Sandi terkejut ketika Angga menahan tangannya. Maksud gue tiba-tiba enak, jangan pindah. Ntar kalau gue tiba-tiba muntah, gimana? Alasan. Bilang aja lu pengen deket terus sama gue. Ngaku. Kagak. Gue emang males aja duduk sama Bebek. Ntar dia ngomel-ngomel lagi kalau gue muntah. Males. Ya udah enggak. Tapi pas jalan nanti, gue jalan sama Cindy ya. Gue kangen sama dia. Dari kemarin misa mulu. Iya, terserah lo. Ucap Angga jutek, seolah menunjukkan wajah kesalnya. Ngambek ya? Cemburu? Kagak. Toh juga ntar malam lo tidur sama gue. Maksud gue, kenapa gue cemburu? Gak ada alasan buat gue cemburu. Gue juga ntar jalan sama Bebek.
Makin kesini makin kesana lo nggak ketahuan. Tak lama kemudian rombongan siswa-siswi pun sampai di Ubud, di mana di sana terdapat tempat wisata berupa pemandangan alam sawah dan juga ada beberapa fasilitas seperti bermain, seperti swing, kolam renang, juga kafe-kafe dan tempat menjual berbagai macam oleh-oleh khas Bali. Semuanya pun turun dan masuk ke tempat wisata. Di sana juga ada pura. Dan sembari berwisata, para guide juga menjelaskan tentang fungsi pura yang sebagai tempat ibadah, juga menjelaskan tentang sejarah pura itu sendiri. Jadi semua belajar sembari berwisata. Sungguh menyenangkan. Sandi seketika mendekati Cindy, yang membuat Angga sedih. Sedangkan Angga sendiri tak berani mengganggu Anggi, yang sedang asik foto selfie. Angga bingung, mencoba perlahan mendekati Anggi. Beb, iya, lo ngapain sih kayak maling diem-diem ngikutin gue? Sorry Beb, gue takut ganggu. Gue gak mau lo marah-marah. Lo sakit hati gara-gara gue ngomel-ngomel semalam. Ngaku lo. Gak, lo kok masih gak ngerti gue aja sih? Sorry ya. Iya Beb, gak apa-apa kok. Hehe. Foto-foto yuk. Ayo. Lo fotoin gue ya. Iya Beb, sini Beb. Backgroundnya pisang-pisang. Ya elah, gak di Jakarta gak di Bali, backgroundnya kenapa harus pisang sih? Seneng banget lo sama pisang. Dasar kunyuk. Tuh kan ngomel-ngomel lagi. Hehe, canda. Yang bener fotonya, jangan sampai gue lagi mangap lo foto. Ya Beb, pose yang cuantik. Angga dan Anggi pun foto-foto bersama. Angga pun senang. Dan di saat teman-temannya sedang asik dengan pasangan masing-masing, Syafril dan Alex masih saja saling diam. Alex lebih senang menyendiri, duduk dan bermain HP-nya. Syafril foto-foto sendiri, sampai-sampai ketua kelas menanyainya. Syaf, si Alex kenapa? Tanya ketua kelas. Oh, mungkin lagi boring, dia kan udah sering ke Bali. Ucap Syafril menjawab ngasal. Oh, iya juga ya, dia kan anak orang tajir, gak cuma ke Bali denger-denger, ke luar negeri juga. Oke deh, gak gabung sama yang lain. Gue mau ke sana aja. Oke bro, ajak Alex dan jangan sampai Nisa jauh-jauh. Siap? Syafril ingin sekali mendekati Alex. Syafril berjalan mendekati Alex, namun Alex terlihat menghindar. Syafril pun menghentikan langkahnya dan lebih memilih berjalan sendiri berburu foto-foto cantik dan mengeksplorasi tempat sekitar. Langkah kaki Syafril terus berjalan menuju sebuah lokasi di pinggiran sungai, di mana ada beberapa patung-patung unik yang katanya karya-karya seniman Bali. Syafril tertarik. Syafril terus berjalan menuju pinggiran sungai, di mana ada salah satu patung yang unik. Syafril mulai memfoto satu persatu patung itu, dan begitu hendak mendekat ke salah satu patung, set! HP Syafril terlempar ke tanah, tapi tubuh Syafril terperosok dan hampir jatuh ke sungai. Beruntung Syafril tak sampai jatuh dan tersangkut akar pohon besar yang tepat di belakang patung yang tadinya hendak ia foto. Meski Syafril bisa berenang, tapi nyali Syafril menciut juga saat melihat air sungai yang terlihat cukup deras di bawah. Syafril tak mau membuat yang lain panik. Syafril mencoba menyelamatkan diri sendiri. Sebisa mungkin ia tak mau membuat yang lain panik. Syafril mencoba berpegangan akar-akar pohon. Namun tanah yang ia pijak amat licin yang membuat beberapa kali Syafril gagal berpijak. Syafril mau tak mau berteriak meminta tolong. Tolong! Teriak Syafril, tapi tak ada satupun yang mendengar dan menjawab teriakannya. Syafril masih terdiam memikirkan cara. Tebing yang ia pijaki lumayan curam. Syafril mulai panik, cuaca tiba-tiba mendung dan gerimis. Air di sungai lambat laun semakin naik dan deras. Syafril membatin dalam hati. Aduh, airnya naik gimana ini? Kalau gue mati sekarang gimana? Gue belum bahagiain ibu, bapak. Belum jadi orang benar. Belum balas kebaikan Om VI. Ya Allah, lindungi ya Allah. Syaf, Lex, tolongin gue. Tapi jangan bikin panik orang-orang, please. Oke, tenang, sebentar. Alex melihat sekitar, lalu menemukan kain saput poleng penutup pohon besar di Bali. Alex sempat ragu hendak mengambilnya. Takut-takut penghuni pohon marah kepadanya. Tapi lagi-lagi ia berpikir,
Alex tak berniat aneh-aneh. Alex hanya berniat menyelamatkan nyawa manusia. Alex seperti memberi salam. Alex menghormati kepercayaan orang sekitar. Om Swastiastu, maaf saya hanya meminjam sebentar. Saya hanya ingin menyelamatkan teman saya. Setelah selesai, saya akan mengembalikannya. Set. Alex melepaskan kain sabut poleng yang panjang dan lebar itu, lalu mengulurkannya pada Syafril yang di bawah terlihat kedinginan. Syaf, pegangan kainnya. Iya. Syafril pun mengikatkan tubuhnya dan berpegangan kuat-kuat pada kain sabut poleng. Kemudian Alex perlahan mulai mengangkatnya dari atas. Hingga kemudian, hap, Alex dapat menangkap tubuh Syafril dan memeluknya dengan erat. Syafril pun membalas pelukan Alex juga dengan kencang. Syukurlah Syaf, lo selamat. Lex, maafin gue ya. Lo udah gak marah kan sama gue? Enggak kok, gue udah nerima keputusan lo. Gue juga gak mau maksain seseorang yang gak suka sama gue. It's okay. Maafin gue ya, gue sayang sama Om VI. Gue tahu kita masih bisa berteman baik kan, seperti biasanya. Tentu, gue gak mau kehilangan lo sebagai teman. Gue lega banget Lex. Sorry, baju lo jadi kotor. Gak apa-apa, jaket gue di bus. Lo yang harus ganti baju. Iya, ini gimana kainnya? Oh iya, lepasin. Dan gue mau balikin dan pasang lagi ke pohon. Iya. Alex pun mengembalikan kain dan memasangkan kembali kain sabut poleng dengan rapi. Lalu merundukkan kepalanya memberi hormat. Matur suksema. Alex dan Syafril kemudian berjalan kembali ke bus. Di bus, Syaf, lo habis ngapain? Tanya Angga melihat baju Syafril yang kotor. Oh, berani kotor itu baik. Ya nggak Lex? Yoi. Kalian udah baikan? Tanya Sandi. Emang kita kenapa? Jawab Alex merangkul Syafril. Oh, gak apa-apa. Syaf, ayo ganti bajumu. Iya. Alex mengantar Syafril ke toilet, yang membuat Angga dan Sandi yang kini duduk bersama heran dan garuk-garuk kepala. San, mereka aneh ya? Lebih aneh lo. Kok gue? Katanya tadi kesel sama si Anggi. Tapi dari tadi mau aja jadi fotografer pribadinya. Lo cemburu kalau gue baikan sama Anggi. Ngaku deh. Kagak, biasa aja. Bohong, lo kangen kan sama gue. Sep. Sandi merangkul dan menarik leher Angga, menjepitnya di ketiak Sandi. Candaan keduanya menarik perhatian Anggi dan Cindy yang duduk di kursi samping. Kalian ngapain? Biasa, smackdown. Angga melepaskan pelukan Sandi saat Anggi dan Cindy memperhatikannya. Dep, tukar tempat duduk yuk. Ogah, takut lo muntah. Rasain, ucap Sandi mengejek. Lalu bus pun kembali melanjutkan perjalanan ke kawasan Nusa Dua dan Uluwatu. Di klinik sendiri, sore ini di ruangannya Syafi'i sedang melayani konsultasi. Hasilnya bagus, kamu aman, dan 3 bulan lagi tinggal menunggu hasil AATEP. Alhamdulillah Pik, saya teh seneng dengernya. Kalau kamu aman, saya teh pasti juga aman. Tentu saja A, asal A tahu, selama ini saya setiap sama pelanggan selalu main aman. Saya baru lepas kondom sama AATEP aja. Tapi kalau bisa, kalian harus tetap pakai pengaman, supaya tetap aman dan nyaman. Iya dok, kalau begitu kami pamit ya. Terima kasih dok. Sama-sama, terima kasih. Setelah pasien Syafi'i pulang, HP Syafi'i berbunyi. Dokter Wayan menelponnya. Yah, Dokter Wayan. Maaf dok, saya baru kabari karena pagi tadi saya ada operasi. Dan saya baru kasih tahu anak buah saya untuk memantau anak bapak. Dan baru saja anak buah saya baru saja turun ke lokasi rombongan yang ada di Uluwatu. Saya mengerti dok. Terima kasih banyak, maaf merepotkan. Oh tidak, saya senang malah. Suatu kehormatan bagi saya, dan saya akan tunggu kedatangan Pak Dok ke Bali, sekaligus melihat langsung area yang akan dibangun kliniknya. Tentu Dokter Wayan, saya pasti ke sana. Ya sudah, kabar-kabari saya saja lewat WA ya. Siap dok, siap. Tut.
Setelah mendapat kabar dari dokter Wayan, Syafi'i langsung menghubungi Syafril. Om, lagi di mana nak? Kenapa ramai sekali? Om gak denger. Lihat om, Syafril lagi nonton pertunjukan tari kecak. Wah, pantes. Om ganggu nih. Enggak kok om. Syafril, keluar area dulu ya. Syaf, kemana? Suara Alex terdengar. Ntar ya, mau teleponan sama Om VI. Oke. Om, Syafril lagi jalan di tempat yang sepi. Biar kita bisa teleponan sambil mojok. Jangan jauh-jauh nak, om udah denger kok nak. Om, bentar-bentar. Ada apa nak? Gak apa-apa om. Kayak ada yang ngikutin Syafril aja. Mungkin perasaan Syafril aja. Oh gitu. Ucap Syafi'i terlihat santai. Karena Syafi'i mengira pasti itu adalah orang-orang suruhan dokter Wayan. Syafi'i hanya senyum-senyum. Om, ya nak. Tadi Syafril hampir hanyut di sungai. Hah? Kok bisa? Tapi sekarang kamu gak apa-apa kan? Luka gak? Enggak kok om, cuma tangan aja tadi lecet dikit. Sama baju kotor. Mana lihat lukanya? Nih, udah diobatin kok. Kenapa bisa jatuh? Kamu bisa ya sama yang lain? Iya om, tadi tertarik aja sama patung dekat pohon besar yang ada puranya. Karena Syafril pengen dapetin foto yang epik dan harus diambil di pinggir sungai. Syafril kepleset licin. Untung aja ada Alex yang nolongin. Jangan bikin om panik. Jangan jauh-jauh dari yang lain. Ingat itu. Iya om, maaf. Hehe. Oh iya om, Syafril kangen sama om. Syafril ada kabar gembira buat kita. Apa itu? Tapi nanti aja kalau kita ketemu. Hehe. Om juga ada kabar gembira untuk kita. Oh ya, apa itu om? Gak mau kasih tahu juga. Nanti saja kalau kamu sudah balik. Iya apa sih om? Kalau om kasih tahu sekarang, bukan surprisein dong nak. Iya sih. Om udah dulu ya. Busnya mau jalan. Nanti Syafril telepon lagi ya. Have fun nak. Tut tut tut. Syafril pun kembali ke bus. Setelah dari Uluwatu dan hari mulai gelap, rombongan bus menuju masjid terlebih dahulu. Dan setelah itu sebelum kembali ke hotel, rombongan siswa-siswi studi tour itu pun mampir terlebih dahulu ke restoran seafood di tepi pantai di kawasan Jimbaran. Semua siswa-siswi pun makan malam bersama dengan riang gembira. Syafril duduk dan terlihat mesra kembali bersama Alex. Meskipun keduanya sudah berteman biasa. Sandi duduk bersama Cindy dan Angga bersama Anggi. Sandi selalu mesra bersama Cindy. Angga yang melihatnya jadi envy. Sandi yang menyadari sikap Angga itu seketika hendak menyuapi Angga. Namun ketika hendak menyuapi, gak, buka mulut lo. Set. No, kali ini biar gue aja. Sini beb, mangap yang lebar. Thanks beb. Ucap Angga happy saat Anggi tiba-tiba bersikap romantis kepadanya. Sandi pun biasa saja, bahkan ikut tersenyum dan mengalihkannya pada Cindy. Di rumah Tono sendiri, Tono seperti biasa sedang menjaga toko bersama Tini. Pak, bapak mau makan malam apa ini? Ibu masak ya? Tadi ibu beli ikan, maunya ibu goreng sama nyambel. Sama ada kangkung, mau ibu tumis. Boleh bu, sama telur. Ya, sebentar ya. Iya bu. Loh, VI, teriak Tono saat melihat mobil VI baru datang. Ton, aku bawa bakmi kesukaanmu. Teriak Syafi'i membawa bungkusan untuk Tono dan juga Tini. Seketika Tini tak jadi masak. Baru aja istriku mau masak. Gak usah masak Tin, aku bawa bakmi buat kita bertiga. Ambilin piring aja. Alhamdulillah, iya tak ambilin. Oh iya, kamu mau minum apa Oh iya, saya habis beli teh hijau. Kata Syafril, kamu sering minum teh hijau. Tak buatin ya. Wah, boleh Tin, tapi sedikit gula ya. Iya. Kerupuknya Iya. Gimana? Kamu sudah menghubungi Syafril Ton? Sudah dari semalam. Dan barusan juga Syafril WA ke ibunya ngirimin foto lagi makan malam seafood. Di mana tadi? Di Jimbaran. Kelihatannya enak sekali, jadi pengen aku. Kapan-kapan kita ke sana ya. Iya aku tak kumpul-kumpul uang dulu biar bisa ngajak Tini.
Aku pengen ngajak makan malam romantis. Tapi jangan bilang-bilang dulu ya. Takutnya nanti dia heboh duluan. Nanti kalau nggak jadi takut kecewa. Jadi biarin ini rahasia kita berdua. Sip. Nih piringnya. Dan ini teh hijau sama kopi bapak. Ayo bu, ini punya ibu. Iya. Di Bali, di hotel sendiri tepat pukul 10 malam, rombongan siswa-siswi malam ini sudah beristirahat di hotel. Dan besok adalah hari terakhir studi tour. Dan malam ini beberapa siswa dan siswi ada yang sudah tidur. Dan ada juga yang masih begadang, termasuk Syafril dan yang lain, karena merasa masih sore. Dan di kamar Syafril, suara ketokan dari luar terdengar. Tok tok tok. Syaf, teriak Angga dari luar. Cekrek. Guys, wih udah rapi. Jadi enggak kita dugem, ucap Angga semangat. Gue sih siap-siap aja nganter. Ayo aja. Gimana Syaf? Ucap Alex. Gue sih jujur pengen, tapi gue belum izin Om VI. Gue takut dia marah. Om VI gak bakalan tahu. Lagian kan dia tahu anaknya homo. Jadi kalau main ke tempat-tempat homo kagak bakal dia marah. Pasti dimaklumi. Justru karena di sini banyak homo dia malah khawatir dan cemburu. Hah? Cemburu? Teriak Angga dan Sandi shock. Syafril panik. Selama ini sahabat-sahabatnya itu tak mengerti jika Om VI homo. Dan Om VI saat ini berhubungan dengannya. Syafril menatap Alex. Dan Alex mengangguk dan tersenyum kepada Syafril. Gini. Duduk dulu. Gue mau jujur sama kalian. Dan ini rahasia kita. Dan jangan sampai orang lain tahu. Terus cewek-cewek kita boleh tahu gak? Cuma mereka aja. Ada apa Syaf? Jujur aja. Gue suka sama om gue sendiri. Lah, bukannya dulu lo pernah bilang naksir om lo sendiri dari waktu sama Jo? Tanya Angga. Iya, tapi sekarang kita saling mencintai. Om VI juga bilang kalau dia sayang sama gue. Dia homo? Tanya Angga. Iya, dan dia baru jujur sama gue. Kalian gak sedarah kan? Jadi menurut gue it's fine. Dia jadi bapak gula lo. Terus kalian? Lo sama Alex? Kita udah putus, tapi kita tetap teman baik. Ya layaknya kalian dan Syafril. What? Lex, lo baik banget. Kalau gue kayaknya gue males deh temenan sama dia. Ya karena sebelum dia nerima gue dan masih bingung sama Jo, Syafril pernah jujur jika dia sempat mencintai omnya sendiri. Oh gitu. Terserah lo dah Syaf, suka-suka lo dah, asal lo bahagia. Thanks ya guys, kalian sahabat gue yang paling pengertian. Ucap Syafril merangkul Angga dan Sandi. Terus jadi kagak nih, gue udah ganteng banget nih. Ayolah Syaf, Om VI gak bakal tahu, lo jangan bilang-bilang. Oke deh, kapan lagi? Cabut. Yes. Keempatnya pun hendak berangkat. Tapi sebelumnya mengajak Anggi dan juga Cindy. Namun sayang keduanya tak mau dan malas. Keempatnya pun terpaksa ke Gaibar tanpa Anggi dan Cindy. Keempatnya pun berjalan keluar hotel. Dan di sana terdapat seorang guru yang kebetulan sedang ada di depan menikmati udara pantai di malam hari. Kalian mau kemana? Boleh gak pak? Kita jalan-jalan di sekitar hotel aja. Cari kopi pak di sekitar sini. Ya sudah, jangan jauh-jauh dan jangan misa-misa ya. Begitu selesai balik langsung ke hotel. Baik pak, terima kasih. Yes, teriak Angga senang. Bentar deh, ucap Syafril lagi-lagi menoleh ke belakang. Melihat beberapa orang yang berjalan di belakangnya. Ada apa Syaf? Kok dari tadi kayak ada yang ngikutin kita sih? Perasaan lo aja, ucap Sandi. Atau jangan-jangan lo ketempelan penunggu pohon di Ubud tadi pas lo jatuh, ucap Angga. Ngaco aja lo. Semoga saja enggak, karena gue udah permisi-permisi tadi, ucap Alex. Keempatnya pun berjalan keluar hotel. Dan begitu berjalan kurang lebih 50 meter, ada beberapa taksi. Dan keempatnya pun masuk, dan taksi pun jalan.
Dan hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan, keempatnya pun sampai. Suara jedak-jeduk terdengar dari luar. Keempatnya pun keluar dari taksi dan berjalan kaki memilih beberapa gaybar. Karena banyak gaybar yang berjajar di sana. Lagi-lagi Syafril merasa seperti ada yang mengikutinya. Tapi Syafril mencoba mengabaikannya. Toh Syafril tak berjalan sendiri. Lex, di mana barnya? Rame semua. Tuh, yang paling rame, yang ada Lady Boy sama cowok keker menyambut. Wih, gila, keren-keren. Ingat gak, jangan mabok, ucap Sandi mengingatkan. Kagak, tapi kalau gue nyicipin arak dikit, boleh gak sih? Boleh, asal jangan mabok aja. Seorang waiters menghampiri keempatnya, menawarkan buku menu minuman. Dan ketika melihat buku menu, Angga shock, apalagi Sandi. Gila, mahal banget. Harganya 5 kali lipat dari biasanya. Air putih aja 30.000, Coca-Cola 60.000. Gue kagak mabok dah, ucap Angga. Hah, santai aja, gue yang traktir, ucap Alex. Wah, Alex the best. Lex, gue gak mau mabok, ucap Sandi. Gue juga Lex. Ya memang kita jangan sampai mabok, bahaya. Jangan sampai kita ketahuan guru dan bikin masalah. Iya. Alex pun memesan beberapa minuman. Dan tak lama kemudian minuman pun datang. Semuanya pun meneguk minuman masing-masing. Syafril dan Sandi menyeruput minuman non-alkohol. Sedangkan Alex dan Angga minum bir. Keempatnya pun menikmati show sembari berjoget-joget. Kecuali Sandi dan Syafril yang tak bergerak sedikit pun. Sandi benar-benar menjaga Angga agar tidak teler. Sedangkan Syafril hanya angguk-angguk mendengarkan musik. Hingga kemudian teriakan pengunjung histeris saat melihat cowok-cowok kekar dengan hanya menggunakan CD saja naik ke stage dan mulai bergoyang menunjukkan jendolan di CD-nya yang menggembul. Alex terlihat biasa saja, sedangkan Syafril dan yang lain terbengong-bengong. Gila, kagak malu ya kelihatan begitu, ucap Angga dengan polosnya. Gak, coba lu joget kayak gitu, berani gak? Ucap Sandi. Lu aja sendiri. Ogah. Syaf, jangan diliatin terus jendolannya, ucap Alex berbisik. Hah, masih gede jendalan lo Lex, sama punya VI. Dasar lo. Lex, lo gak cari cowok di sini? Kagak, gue suka anak rumahan kayak lo. Keempatnya pun berjoget ria. Angga terlihat heboh. Semakin lama, gaybar semakin ramai. Saking ramainya, semakin lama semakin sesak, hingga berdempet-dempetan. Sandi berada di belakang Angga, menjaga Angga. Alex pun demikian. Hingga tiba-tiba, kejadian saling dorong terjadi. Sorry, hai, boleh kenalan? Tanya seorang cowok mendekati Syafril. Set, dia cowok gue, teriak Alex merangkul Syafril. Oh, sorry, ucap cowok tadi lalu pergi. Thanks ya. Aduh, teriak Syafril saat mulai banyak pengunjung yang saling dorong. Hingga kemudian ada beberapa cowok berbadan kekar memakai kaos-kaos hitam berseragam melindungi Syafril, Alex, Angga, dan juga Sandi. Begitu ada yang hendak mendorong, cowok-cowok berbadan kekar itu menghalangi. Keempatnya pun penasaran. Guys, lu curiga kagak sih? Tanya Angga. Iya, apa jangan-jangan mereka tahu tampang kita anak sekolah dan gak boleh masuk ke tempat ini? Setahu gue dulu gak ketahuan, tapi malam ini gue ngerasa aneh deh, ucap Alex. Ah, semasi mereka gak ganggu dan ngejaga kita have fun aja guys. Ya, gue rasa mereka cuma ngamanin kita, ucap Alex. Keempatnya pun bergoyang ria, dan lambat laun Angga mulai nyaman. Gerakannya mulai lunglai. Angga sedikit teler. Gak, pulang yuk, gue gak suka lo kayak gini. Lo janji gak mabok? Siapa yang mabok? Ya gak Lex, gue cuma kenyang lihat jendolan cowok-cowok homo. Kalau lo muntah, gue tinggalin lo di sini. Jangan dong sayang, gue gak bisa hidup tanpa lo. Tuh kan, mulai ngaco. Gue gak ngaco San, gue butuh lo di hidup gue. Cups.
Wow, seketika Syafril dan Alex tertawa-tawa melihat kelakuan Angga yang konyol dan mencium Sandi itu. Joget lagi, sampai pagi, tarik mang. Dikira dangdut pantura kali, ucap Sandi. Keempatnya pun berjoget lagi. Alex mengajak Syafril berdansa. Awalnya Syafril malu-malu, tapi lambat laun tubuhnya bergerak perlahan. Syafril dan Alex pun dugem bersama. Di kamar Syafi'i. Malam ini Syafi'i baru saja selesai mandi dan seperti biasa hendak meminum teh hijau hangatnya. Dan seperti biasa setiap malam Fi'i selalu rindu pada Syafril. Syafi'i mengecek pesan yang tadi ia kirimkan pada Syafril, namun tak dibalas-balas. Syafi'i mencoba menelponnya, tapi Syafril tak mengangkat-angkatnya. Syafi'i yang cemas mencoba menghubungi Dokter Wayan, dan baru saja hendak menghubungi, Dokter Wayan justru mengirimkan pesan terlebih dahulu pada Syafi'i. Syafril, dasar anak nakal. Syafi'i terlihat marah saat melihat foto-foto dan video Syafril sedang berada di sebuah gay bar. Syafi'i mencoba tenang. Syafi'i meneguk kembali teh hijaunya, lalu mengatur nafasnya dan menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengeluarkannya. Kemudian menghubungi Dokter Wayan dan membicarakan sesuatu yang penting. Di kamar Syafril, malam ini Alex sudah teler dan sudah tertidur. Syafril yang belum ngantuk mengecek pesannya. Dan begitu ketika melihat banyaknya panggilan dan pesan dari Om Fi'i-nya, Syafril panik. Apalagi ketika Syafril membuka pesan dari Om Fi'i-nya yang mengirimkan foto dan video-videonya saat dia di gay bar. Tahu dari mana Om Fi'i? Lalu siapa yang bisa-bisanya memvideokannya? Apa jangan-jangan Syafril baru menyadari? Ya, ternyata Om Fi'i-nya diam-diam mengutus orang untuk memata-matainya. Pantas saja Syafril merasa aneh, seperti ada yang mengikutinya dari tadi. Syafril membaca pesan dari Om Fi'i. Syaf, kamu benar-benar anak nakal, bandel. Om di sini khawatir sama kamu dan berusaha tetap menjagamu. Meski kamu jauh, tapi kamu malah mengecewakan Om. Begitu kita ketemu, Om akan kasih pelajaran sama kamu. Syafril yang panik pun mencoba menghubungi Om Fi'i. Namun sepertinya Om Fi'i tak mau mengangkatnya. Syafril benar-benar sedih. Syafril benar-benar takut jika Om Fi'i-nya marah. Syafril juga takut kemarahan Om Fi'i-nya itu akan membuat Syafi'i tak cinta lagi kepadanya dan memilih tetap bersama Pak Mike. Syafril mengirimkan banyak pesan pada Syafi'i, tapi Syafi'i juga tak membacanya. Lelah karena puluhan pesan dengan berbagai penjelasan tak dibalas oleh Syafi'i, Syafril pun yang lelah memutuskan untuk tidur. Pagi hari kemudian, pagi ini di kamar Angga baru terbangun dan kepalanya sedikit pusing. Dan ketika bangun, Angga terkejut. Ketika bangun-bangun, keduanya dalam keadaan bugil dan berpelukan dengan Sandi. Seperti di sinetron-sinetron saja. Angga menendang Sandi. Woi, San, lo ngapain gue? Semalam kan lo mabok. Ya terus, lo manfaatin gue pas gue lagi mabok. Jangan bilang lo pantat gue. Aduh, pantat gue. Gue gak mau kayak Syafril. Tapi kok biasa aja ya? Ya iyalah, pantat lo aman. Pantat gue yang gak aman. Semalam kenapa, San? Semalam lo merkosa gue. What? Otong gue. Rip otong gue. Gue gak mau otong gue kena kangkung nyelip. Wah. Teriak Angga heboh berlari ke toilet. Rasain, emang enak gue kerjain. Angga. Di bus, sore hari kemudian, sore ini bus rombongan studi tour sedang terparkir di pusat oleh-oleh Bali. Semua siswa-siswi berbelanja oleh-oleh. Karena sore hari ini juga, setelah berbelanja, semua rombongan akan kembali langsung pulang ke Jakarta. Lo kenapa sih gak diem aja? Gue sebel sama lo. Lo bohongin gue, gak lucu.
Gue pikir gue nusuk lo beneran. Sorry. Atau lo pengen gue aja yang nusuk lo? Kagak. Udah gue mau ke bebek. Ucap Angga menghindari Sandi. Dan Sandi pun cekikikan. Syaf, gimana Om VI? Tanya Alex. Dari semalam udah gue hubungin, gak bisa-bisa. Kayaknya Om VI beneran marah deh Alex. Sabar ya, gue yakin Om VI gak bener-bener marah sama lo. Mungkin hanya sedikit menggertak lo aja. Dan jujur gue jadi gak enak karena gue yang ngajak kalian. Enggak. Ini bukan kesalahan lo. Lo gak salah. Ini gue sendiri aja yang penasaran. Ya udah, lo udah kan belanjanya? Kita ke bus. Iya. Setelah berbelanja pun semua siswa dan siswi masuk bus dan hendak berangkat kembali ke Jakarta. Namun ketika bus hendak berangkat, salah seorang guru mendapat telepon dari kepala sekolah, lalu kemudian terlihat menghubungi seseorang. Syafril? Ya Pak, kamu belum bisa kembali ke Jakarta hari ini juga. Kenapa Pak? Ada yang menunggumu di bawah. Turunlah, ucap Pak Guru yang membuat Syafril seketika menoleh lewat kaca bis. Om VI? Guys, gue turun ya. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Oke Syaf, thanks. Chat gue ya, ucap Alex. Wih, Syafril liburan tak terbatas, teriak Angga. Dan Syafril pun turun menghampiri Om VI yang berdiri di depan toko oleh-oleh. Syafril pun berlari dan memeluk erat Om VI. Kangen sekali Om. Om, maafin Syafril ya. Syafril emang salah, gak bilang sama Om. Tapi Syafril gak aneh-aneh. Syafril gak mabok. Syafril gak main cowok. Syafril gak... Iya, Om tahu. Om gak marah. Tapi lain kali jangan masuk ke tempat-tempat itu lagi ya. Kecuali sama Om. Iya Om. Iya janji. Jangan bilang-bilang Bapak ya Om. Syafril gak mau Bapak marah lagi. Syafril kangen sama mereka Om. Andai saja Syafril ada uang, Syafril pengen ngajak ibu Bapak kesini Om. Oh ya? Om ada kejutan buat kamu. Apa itu? Lihat, siapa yang duduk di kursi taman? Ibu? Bapak? Seketika Syafril berlari lalu memeluk bapak dan ibunya yang sedari tadi sengaja diam-diam memperhatikan keduanya. Bapak dari tadi diem aja, aslinya pengen lari, tapi ini disuruh VI diem, biar surprise katanya, ucap Tono. Iya Le, ibu kangen sama kamu. Ayo bilang makasih sama VI, berkat dia kita bisa liburan ke Bali, gratis. Ya ampun makasih ya Tin, perasaan kamu udah puluhan kali bilang makasih. Aku gak akan capek-capek bilang makasih sama orang baik sepertimu Makasih ya Om. Syafril jadi terharu. Udah, hampir gelap. Sekarang kita menuju hotel. Dan nanti malam aku akan mengajak kalian makan malam romantis. Terutama untuk kalian kedua sahabatku yang tersayang. Aduh, repot-repot Enggak lah. Syaf, kamu diantar orang-orang Om ke hotel ya sama ibumu. Om mau ketemu teman Om dulu. Nanti kita ketemu saat makan malam. Ton, Tin, masuklah. Ucap VI membukakan pintu mobil untuk kedua sahabatnya. Dan Syafril juga hendak masuk. Namun sebelum masuk, Syafril berbisik pada Om VI-nya. Om, nanti kita sekamar kan? Masa sekamar sama ibu bapakmu? Hehe. Sampai jumpa Om. Malam hari kemudian, Syafril sudah tak sabar makan malam romantis bersama Om VI juga bapak dan juga ibunya. Aduh, ibu cantik sekali. Bapak kayak jatuh cinta lagi rasanya. Bapak bisa aja. Anak ibu ganteng sekali. Ibu cantik Bu. Ini baju yang Syafril pilihin, yang dibeliin Om VI dulu. Iya, baru ibu pakai.
Bapak juga ganteng pakai baju ini. Ya iya, kalau bapak nggak ganteng, kamu juga nggak akan ganteng, Syaf. Hehe, iya Pak. Selamat malam dengan Bapak Tono, Ibu Tini, dan Mas Syafril. Ya, mari Pak, Bu, ikut saya. Ayo Bu. Semuanya pun pergi mengikuti staf hotel. Ketiganya diantar di suatu tempat yang tak jauh dari hotel. Dan tak lama kemudian ketiganya sampai di sebuah tempat dinner romantis, di mana terdapat pemandangan pantai di malam hari dari atas tebing. Dan ada Syafi'i yang menyambut ketiganya. Selamat malam, sahabat-sahabatku. Wah, aku terharu, ucap Tono. Aduh, bagus sekali pemandangannya, Pak. Silakan Pak Tono dan Bu Tini. Loh, kok kursinya cuma 2? Tanya Tini. Masak aku ganggu kalian? Aku juga mau dinner berdua dengan Syafril, agar tak mengganggu kalian berdua. Makasih banyak ya, Aku gak nyangka kamu bikin kejutan seperti ini. Sudah lama aku tak pernah mengajak Tini makan malam seperti ini. Sama-sama Ton. Selamat menikmati candlelight dinner romantis ya. Syaf, kita tinggalkan mereka. Iya Om. Bu, Pak, selamat berkencan ya. Terima kasih Le. Mari Pak Fi'i. Syafril dan Syafi'i pun meninggalkan Tono dan Tini, lalu mengikuti staf hotel yang akan membawanya ke tempat yang terpisah. Tono mendekati Tini, dan Tini tersipu malu, seperti pengantin baru saja. Bu, Bapak jadi kayak pacaran lagi sama Ibu. Iya Pak, mimpi apa Ibu sekarang ada di tempat sebagus ini Pak? Bu, ini kan kejutan dari VI. Bapak, ada kejutan lain untuk Ibu. Apa itu Pak? Ini Bu, buka. Kalung Pak. Iya Bu, Bapak sudah dari kemarinan pengen beliin Ibu emas. Tapi Bapak masih ngumpulin. Dan sekarang uang Bapak sudah terkumpul. Jadi Bapak beliin Ibu, semoga Ibu suka. Suka Pak, suka. Ini mahal ya Pak? Udah Ibu gak usah dipikir. Sini tak pakein. Tono pun memakaikan kalung pada istri tercintanya itu. Tini terlihat cantik memakai kalung itu. Ibu, cantik banget Bu. Makasih banyak ya Pak. Semoga rezeki Bapak semakin lancar karena membahagiakan istri. Amin Bu, amin. Di tempat lain, Syafril terkejut ketika Om Fi'i-nya juga mengajaknya makan malam di tempat yang tak kalah indah dengan ibu bapaknya. Om, suka banget Om. Vibes-nya kayak bukan makan malam bersama anak, kayak pasangan kekasih. Bagus dong, bukannya itu yang kamu mau? Layaknya seorang kekasih. Om, Syafril mau kasih tahu sesuatu. Oh iya, Om juga. Kamu dulu. Om, Syafril udah putus dengan Alex. Syafril ketahuan coli sama Om. Oh ya? Terus? Ya awalnya dia kecewa, tapi lambat laun dia bisa menerima. Dan kita masih berteman baik kok. Syukurlah. Dan Om juga mau kasih tahu sesuatu sama kamu Syaf. Apa itu Om? Om juga sudah putus dengan Mike. Hah? Beneran Om? Dan Om jujur, Om menyukai anak Om sendiri. Om tahu Syafril bahagia sekali malam ini Om. Eits, tunggu dulu. Om ada sesuatu buat kamu. Apa itu Om? Gelang? Iya, bertuliskan huruf S yang berarti Syafril dan Syafi'i. Makasih Om. Sini, Om pakein. Iya Om. Syafi'i pun melingkarkan gelang huruf S di pergelangan tangannya Syafril. Lalu kemudian
Syafi'i menggenggam kedua tangan Syafril. Syafril deg-degan saat Om Fi'i tersenyum dan menatap matanya dalam-dalam. Om Fi'i terlihat sangat tampan dan gagah dengan memakai jasnya, yang semakin membuat Syafril jatuh cinta. "Syaf, ya Om." Bayi gula Om yang tampan dan sudah besar dan juga dewasa. Om tak menyangka. Om masih gak percaya jika Om jatuh cinta pada Syafril yang Om timang-timang dulu. Om gak tahu apa yang Om lakukan ini benar atau salah. Om merasa di antara keduanya. Entahlah, tapi yang jelas malam ini Om nyatakan, Om sayang kamu nak. Om cinta sama kamu. Dan mulai malam ini juga kamu segalanya untuk Om. Maukah kamu berkencan dengan orang tua yang dulu menggendong-gendong kamu? Maukah kamu berkencan dengan seorang om-om yang kamu kedipin genit saat di lampu merah beberapa waktu yang lalu? Maukah kamu berkencan dengan sahabat orang tuamu sendiri? Dan maukah kamu, Syaf? Maukah kamu berkencan dengan om kamu sendiri? Om. Syafril terdiam. Syafril terharu. Rasanya tak kuat berdiri. Air matanya meleleh. Semeleleh hatinya saat ini. Hingga kemudian, cups. Syafril tak menjawab. Syafril mencium Om Fi'i-nya dengan lembut. Ciuman yang lembut itu lambat laun berubah jadi buas. Syafril tiba-tiba melepas ciumannya. Om, apa Om sudah mau melakukannya? Syafril sudah sembuh Om. Om tahu, Om juga tidak sabar. Dan malam ini juga kita akan rayakan malam pertama kita. Cups, keduanya pun berciuman mesra. Bibir keduanya saling menyerang dan saling mendorong. Tak ada yang mau mengalah. Langkah Syafi'i perlahan-lahan mundur hingga dia terduduk di kursi dan Syafril duduk di pangkuan Syafi'i dan kembali berciuman di atas tebing dengan pemandangan lampu-lampu kelap-kelip kapal di luasnya lautan. "Bapak!" Suara teriakan Tini seketika melepaskan ciuman keduanya. Syafril dan Syafi'i lalu berlari menghampiri Tini yang ternyata tak jauh dari tempat Syafril dan Syafi'i. Ton, bangun Ton. "Bapak!" teriak Syafril saat melihat bapaknya tergeletak. "Bu, Bapak kenapa Bu? Tadi Bapak katanya mau lihat kalian. Pas Ibu mau nyusul, Ibu nemuin Bapak tergeletak." "Ton, bangun Ton." Syafi'i menekan-nekan dadanya, lalu kemudian semakin panik saat mengecek denyut nadinya. "Ton, bangun Ton. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin apa Gak mungkin. Ton, bangun." Syafi'i memberi terus memompa jantung Tono hingga dia menyerah. "Tin, maaf." Tono pergi. "Bapak! Bapak!" "Pak, bangun, jangan bercanda Pak," teriak Syafril. Ibu kenapa Bu?" teriak Syafril saat Tini ambruk. "Ya Allah Tin." Syafi'i yang panik segera menelpon Dokter Wayan dan ambulan pun datang membawa keduanya ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Dokter Wayan pun keluar dengan tatapan sedih pada Syafi'i. "Dok, bagaimana kedua sahabat saya?" "Iya Dok, bagaimana Bapak Ibu saya?" "Maaf Dok, Ibu Tini juga tidak bisa kami selamatkan. Keduanya sama-sama terkena serangan jantung. Saya turut berduka cita Dok. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Ton, Tin, kenapa jadi seperti ini?" "Bapak, Ibu, jangan tinggalin Syafril Pak, Bu."
Malam-malam yang tadinya romantis kini berubah tragis dan penuh tangis. Tom, Tin,